Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah belajar banyak hal tentang deskriptif statistik, di mana deskriptif statistik ini memberikan kita ringkasan tentang keseluruhan data, di mana ada dua ringkasan tentang data ini. Yang pertama adalah central tendency, dan yang kedua adalah dispersi atau sebaran dari data. Dan kita telah belajar bahwa di dalam central tendency ini ada beberapa ukuran yang dapat mewakilkan nilai central tendensinya. Kita dapat menggunakan nilai rata-rata atau mean, atau kita bisa menggunakan nilai median atau nilai tengahnya. Sedangkan untuk dispersi kita bisa menggunakan standar deviasi, dan kita bisa menggunakan IQR atau interquartile, di mana STD ini adalah suatu sebaran data relatif terhadap rata-ratanya. Sedangkan IQR ini adalah suatu ukuran sebaran data relatif terhadap nilai mediannya. Begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat mana ukuran yang lebih baik dalam menggambarkan data. Apakah mean dan STD, atau median dan IQR? Mana yang lebih baik untuk menggambarkan keseluruhan tentang data? Nah, kita akan ambil satu kasus ya, misalkan kita mempunyai satu data tentang harga rumah ya. Misalkan kita punya harga rumah dengan satuan juta ya. Pertama misalkan 120 juta, kemudian ada yang 150, kemudian ada yang 200, kemudian ada yang 220, kemudian ada yang 250, kemudian ada yang 190 misalkan. 1 2 3 4 5 6. Kemudian terakhir adalah nilai X ya, dimana X ini adalah satu nilai yang akan kita variasikan. Kita akan melihat bagaimana pengaruh suatu outlier terhadap ukuran min, STD, media, dan IQR. Kemudian kita akan menentukan ukuran mana yang lebih baik dalam menggambarkan data, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat suatu plot ya, dengan plot displot, dan menggunakan interaktif visualisasi dengan widgets. Oke. Oke, ini dia kita telah membuat suatu visualisasi displot ya, dengan nilai X. Nilai X ini yang bisa kita kontrol berapa nilainya. Di sini saya memberikan nilai X ini 160, yang berarti nilainya itu tidak terlalu jauh dengan nilai-nilai yang lainnya, yang ini. Jadi bukan outlier kayak gitu ya, bukan extreme values. Dan kita lihat bahwa nilai rata-rata dan nilai median ini cukup baik untuk mewakili sebagai central tendency.
kayak gitu ya. Begitupun dengan median dan minnya, kayak gitu. Jadi dengan suatu data yang seperti ini, yang distribusinya itu baik, tidak ada outlier, kita bisa menggunakan min ataupun median sebagai suatu ukuran yang mewakili central tendency kita, kayak gitu. Nah, apabila nilai X ini kita ubah menjadi suatu nilai yang extreme value, di mana nilainya itu jauh dari nilai-nilai yang lainnya gitu ya. Misalkan 1000 juta, 1000 juta artinya 1000 juta artinya 1 miliar kan ya. Kalau harga rumah kan kayak gitu ya. Kalau harga rumah itu kan pasti ya kalau di suatu daerah gitu ya, pasti ada satu orang tuh yang kaya banget tuh kan ya, kaya banget. Yang kaya kan hanya 1%, 5% gitu kan ya dari masyarakat kita. Jadi pasti ada orang yang kaya banget sehingga dia mempunyai suatu rumah yang harganya tuh jauh lebih mahal dibandingkan orang-orang atau masyarakat lainnya kayak gitu. Nah, ini kita ini mewakilkan bagaimana kondisi harga rumah di realnya kayak gitu gitu. Nah, kita coba lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini dia. Kita lihat bahwa dengan adanya outlier ini, nilai X yang outlier ini, nilai rata-rata ya, nilai rata-rata dia mengalami shifting yang sangat sangat besar. Begitupun dengan nilai STD-nya. Sehingga kalau kita lihat bahwa nilai rata-rata ini tidak cukup baik untuk mewakili sebagai central tendensinya. Karena dia sangat sensitif terhadap outlier. Gitu. Berbeda dengan nilai mediannya ini tidak mengalami shifting yang cukup jauh. Dia dapat bertahan dengan adanya outlier, lebih robust gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita mempunyai data yang seperti ini ya, kita mempunyai data misalkan tentang harga rumah yang dimana biasanya karakteristik itu kayak gitu, kayak gini. Jadi ada sebagian masyarakat yang mempunyai harga rumah yang sangat mahal gitu. Nah, ketika kita ditanya misalkan bagaimana harga rumah di suatu daerah gitu. Nah, kita jangan bilang rata-rata harga rumah di daerah ini adalah sekian. Nah, jangan bilang kayak gitu, karena harga rumah itu punya outlier gitu. Kita lebih baik bilang kayak gini, bahwa nilai median harga rumah di daerah ini adalah sekian, kayak gitu. Karena nilai median ini lebih mewakili central tendensi dari sebaran data tersebut, kayak gitu. Jadi itu penjelasan kapan kita menggunakan mean dan standar deviasi dan kapan kita menggunakan median dan IQR untuk mewakili bagaimana sebaran dari data kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.